Halo, kembali lagi bersama saya, Daryl Timotius Suartono. Dan dalam video kali ini saya akan membahas mengenai Addressing Resolution Protocol atau yang dikenal dengan ARP. Jadi ARP ini merupakan protokol yang bertugas untuk menemukan hardware address atau disebut dengan MAC address suatu host dengan alamat IP tertentu. Jadi ketika suatu IP paket akan dikirim, maka paket tersebut diteruskan ke layer di bawahnya atau data link yang akan memberikan alamat hardware sesuai dengan alamat IP tersebut. Nah, tabel ARP ini didapatkan dari request secara broadcast ke jaringan. Nah, nanti untuk mengembalikannya itu menggunakan unicast ya. Jadi awalnya jika PC1 ingin mengirim paket ke PC3, maka dia akan melakukan broadcast dan nanti PC3 itu akan melakukan unicast ke PC1. Nah, ARP ini juga dikenal sebagai penghubung layer 2 dan 3. Ya, karena di layer 2 itu merupakan MAC address dan di layer 3 merupakan IP address. Nah, jenis ARP ini ada dua, yaitu dynamic dan static. Kalau dynamic ini yang berubah-ubah ya, jadi kita tidak memasukkan secara manual di lewat command prompt. Kalau static ini kita masukkan manual. Nah, ini bedanya. Kalau static ini lebih aman ya untuk alasan keamanan jaringan, dan dynamic ini nanti bisa berubah-ubah dan pada suatu periode tertentu akan hilang atau dihapus. Nah, ARP ini bekerja di jaringan LAN ya, Local Area Network. Jadi pengiriman ARP ini ditujukan untuk area lokal saja, dan MAC address juga seperti itu untuk lokal, dan untuk IP address sendiri itu digunakan untuk mengirimkan paket di luar jaringan. Oke, jadi untuk selanjutnya saya akan melakukan simulasi pengiriman paket jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini sudah muncul aplikasinya seperti ini, dan ini awalnya harus login terlebih dahulu. Oke, jadi saya akan membuat memasukkan PC-nya dulu ya. Oke, 3 PC saja dan akan dihubungkan dengan sebuah switch. Oke, untuk menghubungkan komputer dengan switch ini kita menggunakan kabel yang ini tembaga. Oke, kita klik lalu klik pos Ethernet ini, lalu kita hubungkan ke switchnya. Dan ini kita milih portnya ya. Yang pertama portnya 1, lalu kita ke port 2, dan yang ketiga kita pakai portnya 3. Oke, pertama kita set dulu IP address dari masing-masing PC nya ya di desktop, lalu IP configuration, dan di sini kita pilih yang static ya. Nah, untuk IP address nya kita set berurutan saja atau 92.168.1.1. dengan subnet masknya kita biarkan defaultnya saja ya. Dan juga PC2 juga seperti itu, kita set 192.168.1.2, terus subnetnya sama. Lalu PC3 juga kita set IP nya. Oke, sudah ya. Nah, nanti ini kita akan mengirimkan paket dari PC1 ke PC3 ya. Nah, sebelum itu kita cek dulu tabel ARP nya apakah kosong atau sudah ada. Harusnya kosong ya, karena belum ada apa-apa tadi. Untuk mengeceknya di command prompt-nya ketik ARP -A. Nah, ini di sini tidak ada ARP. Kalau ada bisa ketikkan ARP -D untuk menghapusnya. Oke, kita cek juga yang ini kosong juga ya, dan ini juga harusnya kosong juga. Oke, masih kosong semua.
Oke, langkah pertama kita ke simulasi ini. Kalau kita edit filternya dulu ke ARP saja ya, yang lainnya nggak usah karena kita fokus ke ARP dulu. Oke, sudah. Dan di sini kita akan melakukan pengiriman simple PDU ya, dengan mail dari PC1 ke PC3. Nah, untuk menjalankan simulasinya kita klik yang ini biar tahu tahapannya. Oke, jadi pertama seperti ini. Jadi PC1 akan mengirimkan emailnya, mengirimkan paketnya ke switch ya. Nanti di switch kita lanjutkan. Nah, ini akan broadcast, switchnya broadcast ke PC2 dan PC3. Nah, ini bisa dilihat di PC2 itu ada tanda silang ya. Ya artinya apa? Artinya ya IP addressnya bukan yang setuju ya, karena tadi kita minta untuk ke IP address dari PC3. Nah, karena tidak merasa memiliki IP address itu, maka PC2 tidak akan mengembalikan MAC address dan tidak akan mereply ERP-nya ya. Oke, selanjutnya, nah ini sini hanya PC3 ini yang mengembalikan atau merespon ya ke switch, dan nanti switch akan mengirimkan paketnya kembali ke PC1 ya, berupa informasi MAC address dari PC3 ini ya. Dan begitu juga sebaliknya, PC3 juga punya MAC address dari PC1. Oke, sekarang mari kita cek. Nah, di sini kita lihat ya, di layer 2 yaitu MAC address-nya itu IP-nya 192.168.1.3 sumbernya ya. Jadi PC3 ini IP-nya ini, dan tujuannya tadi dari PC3 ke PC1 untuk mengembalikan paketnya yaitu 1.1 ya, yaitu milik PC1. Oke, sekarang kita coba lihat ERP tabelnya apakah sudah muncul. Kita lihat. Nah, di sini sudah tercatat ya IP address dari PC3 192.3. Nah, ini MAC address-nya, tipenya dynamic ya. Sedangkan di PC2 jika kita cek, maka tidak ada ERP sama sekali ya. Tidak ada ERP yang ditemukan di PC2 di ERP case-nya. Jadi sebelum tadi mengirim paket ke switch tadi itu, dia itu ngecek dulu ya di ERP case-nya apakah ada ERP tujuannya. Kalau nggak ada, baru dia akan nge-broadcast ya, dan nanti akan dikembalikan oleh PC3 secara unicast. Oke, kita lihat ERP dari PC3. Nah, kebalikan dari PC1, maka di sini ada IP address dari PC1 ya di sini. Ini MAC address-nya. Ini dynamic tipenya ya. Oke, jadi sekian video penjelasan singkat dan simulasi pengiriman paket menggunakan protokol ERP dari saya. Terima kasih telah menonton video ini, dan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.